Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Farida Wasti Lubis. Kali ini kita akan membahas pewarisan sifat bagian pertama, yaitu istilah-istilah dalam genetika. Nah, pernahkah anak-anak Ibu memperhatikan kalau di sekitar kita tidak ada yang sama wajahnya? Ada begitu banyak perbedaan. Contohnya ada yang kita dilahirkan dengan kulitnya putih, rambutnya pirang, ada yang kulitnya coklat, rambutnya hitam, ada yang matanya sipit, ada yang bermata bulat, ada yang berhidung mancung, ada yang berhidung pesek. Pokoknya sangat banyak perbedaan. Kenapa perbedaan itu bisa terjadi? Kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, anak-anak Ibu masih ingat kan? Di kelas 8 kita membahas mengenai struktur tubuh makhluk hidup. Kalau kita pelajari dulu kalau tubuh kita ini disusun oleh bagian yang terkecil yang disebut dengan sel. Di dalam sel kita terdapat inti sel. Kemudian di dalam inti sel terdapat benang-benang yang membawa sifat yang diturunkan. Benang itu disebut dengan kromatin. Kemudian kromatin akan menebal membentuk kromosom. Nah, di dalam kromosom itu terdapatlah zat atau materi yang sangat berperan di dalam pewarisan sifat yang disebut dengan gen. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat tersebut dinamakan dengan genetika. Nah, siapakah orang yang pertama kali menemukan konsep genetika? Dia adalah Bapak Gregor Johann Mendel, sehingga dia dikenal sebagai Bapak Genetika. Lalu apa yang dipakai Mendel di dalam penyelidikan sifat pewarisan tersebut? Atau apa yang digunakan oleh Mendel di dalam penyelidikannya mengenai pewarisan sifat tersebut? Yang digunakannya adalah kacang ercis. Jadi dia melakukan penelitian terhadap kacang ercis atau yang sering kita kenal dengan kacang kapri. Kenapa dia memilih kacang ercis? Adapun alasan Mendel yang pertama, kacang ercis memiliki sifat autogami dan allogami. Sifat autogami artinya kacang ercis bisa menyerbuk secara sendiri. Sedangkan allogami, kacang ercis bisa menyerbuk secara silang. Kemudian alasan yang kedua, kacang ercis cepat menghasilkan keturunan. Keturunan yang dihasilkan sangat banyak dengan varietas yang sangat kontras. Kemudian alasan yang terakhir, umur dari kacang tersebut pendek. Nah, itulah alasan Mendel memilih kacang ercis. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, di dalam ilmu genetika ini ada istilah-istilah yang harus kita pahami. Yang pertama ada parental. Parental ini artinya induk atau orang tua. Kemudian dilambangkan dengan P. Dan istilah yang kedua ada filial. Filial artinya keturunan. Dilambangkan dengan F. F kecil. Keturunan ini ada dua macam. Ada F1 atau keturunan pertama yang sering kita kenal dengan anak. Kemudian ada keturunan kedua atau F2. Ini sering disebut dengan cucu. Kemudian parental, dia atau orang tua akan menghasilkan keturunan pertama atau anak. Keturunan pertama dia akan menghasilkan keturunan kedua atau yang disebut dengan cucu. Kemudian istilah yang ketiga adalah gen. Gen artinya faktor pembawa sifat keturunan. Gen ada dua macam, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan artinya gen yang menutupi gen lain, atau dengan kata lain, gen yang menang. Biasanya ini ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutupi oleh gen lain, atau disebut juga dengan gen yang kalah. Dan ini ditulis dengan huruf kecil.
Kemudian istilah yang keempat adalah genotip. Genotip artinya gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak bisa dilihat dari luar. Genotip ini dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotip ada dua macam, yaitu genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot ini dituliskan dengan gabungan huruf yang sama persis. Contohnya A besar A besar atau A kecil A kecil. Kalau dia A besar atau huruf besar kedua-duanya, ini disebut dengan homozigot dominan. Sedangkan kalau kedua-duanya huruf kecil, maka dinamakan dengan homozigot resesif. Kemudian genotip heterozigot ini merupakan gabungan dua gen yang hurufnya tidak sama. Contohnya A besar dan A kecil. Kemudian B besar, B kecil, C besar, C kecil. Jadi hurufnya ada yang satunya besar, satunya kecil. Itu disebut dengan genotip heterozigot. Kemudian istilah yang kelima yaitu fenotip. Fenotip artinya sifat yang tampak atau bisa dilihat dari luar. Biasanya ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun contoh-contoh sifat yang bisa kita amati adalah warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, bentuk hidung, bentuk rambut, dan lain-lain. Pokoknya semua yang bisa kita lihat dari luar. Kemudian istilah yang keenam adalah alel. Alel artinya pasangan gen dalam kromosom yang sama. Contohnya A besar, ini artinya A besar berpasangan atau sealel dengan A besar. Kemudian A besar A kecil, ini artinya A besar berpasangan atau sealel dengan A kecil. Kemudian ada B besar B kecil, ini artinya B besar berpasangan atau sealel dengan B kecil. Kemudian contoh berikutnya ada C kecil, ini artinya C kecil berpasangan atau sealel dengan C kecil. Kemudian istilah yang ketujuh adalah hibrid dan hibridisasi. Hibrid artinya hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat yang berbeda. Sedangkan hibridisasi artinya mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat yang unggul. Kemudian istilah yang terakhir atau yang kedelapan adalah gamet. Gamet ini adalah sel kelamin. Gamet terdiri atas dua macam, yaitu ada sel kelamin jantan atau gamet jantan dan ada sel kelamin betina atau gamet betina. Sel kelamin jantan disebut juga dengan sperma, sedangkan sel kelamin betina disebut dengan ovum atau sel telur. Nah, kemudian di dalam penulisan gamet ada di dalam penulisan lambang gamet ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika gametnya berasal dari genotip homozigot, maka gametnya ditulis satu hurufnya saja. Sedangkan yang kedua, jika gametnya berasal dari genotip heterozigot, maka ditulis kedua hurufnya secara terpisah. Itu cara penulisan gamet. Adapun contoh penulisan gamet. Contohnya, coba temukan gamet dari genotip A besar, kemudian A kecil, dan A besar A kecil. Caranya, kalau genotipnya A besar, maka gametnya adalah A besar. Kenapa? Karena A besar dia adalah homozigot. Jadi kita tulis hanya satu huruf sekali saja kita tulis hurufnya, yaitu A besar. Sedangkan kalau genotipnya A besar A kecil,
maka gametnya adalah A besar dan A kecil. A besar dan A kecil kita tulis secara terpisah. Kenapa? Karena dia heterosigot. Sedangkan contoh yang ketiga adalah A kecil. Gametnya adalah A kecil. Kenapa? Karena ini adalah genotip homosigot, yaitu hurufnya sama-sama kecil. Jadi gametnya hanya kita tulis satu kali, yaitu A kecil. Nah, supaya anak-anak ibu lebih paham, coba kerjakan soal berikut. Temukan gamet dari genotip di bawah ini. Yang pertama, R besar, gametnya apa? Kemudian yang kedua, M besar, apa gametnya? Yang ketiga, D kecil, gametnya adalah. Kemudian yang keempat, M besar, M kecil, gametnya apa? Yang kelima, R kecil, gametnya apa? Yang keenam, D besar, D kecil, apa gametnya? Dan yang ketujuh, S besar, apa gametnya? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak ibu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.